Musyawarah Kota atau Muskot Wushu Indonesia DPC Batam yang digelar pada 14 Mei 2026 lalu menuai polemik dan penolakan keras. Muskot yang kembali menetapkan inisial TAT sebagai Ketua Wushu Indonesia DPC Batam periode 2026 hingga 2030 itu dinilai cacat prosedural, melanggar ADART organisasi, hingga disebut syarat kepentingan kelompok tertentu. Penolakan keras itu disampaikan pendiri Wushu Indonesia Provinsi Kepri, sekaligus pembina Wushu Indonesia DPW Kepri, Yakob Sucipto. Ia bahkan menilai pelaksanaan muskot tersebut ilegal, karena tidak melibatkan peserta sah atau pemilik hak suara yang sah, sebagaimana diatur dalam organisasi. Ia menjelaskan, berdasarkan pasal 23 AD Organisasi Wushu Indonesia, peserta sah dalam muskot adalah sasana atau camp yang terdaftar sebagai anggota. Tak hanya itu, Yakob juga mengaku telah melaporkan inisial TAT ke BPKRI terkait dugaan penyalahgunaan dana KONI dalam kegiatan penataran pelatih, wasit, juri, serta rekerkot Wushu Indonesia Batam. Menurut Yakob, pelaksanaan muskot Wushu Indonesia Batam telah mengangkangi mekanisme organisasi yang diatur dalam ADART Wushu Indonesia. Yakob juga menyoroti kehadiran Ketua Umum Wushu Indonesia Kepri, Herlianto Lim, dalam muskot tersebut. Menurutnya, kehadiran pimpinan organisasi Provinsi Kepri itu justru memperlihatkan lemahnya pemahaman terhadap aturan organisasi. Ya, saya melaporkan kepada KONI terkait dengan musyawarah kota Wushu Batam yang diadakan ilegal, di mana mereka membuat satu kegiatan musyawarah kota itu tanpa mengundang pesertanya. Pesertanya adalah anggota-anggota yang terdaftar di Wushu Indonesia, yaitu apa saja, itu ada BFC, ada PPDI, ada Wing Chun, ada Kung Fu Shaolin, ada Yayasan Budaya Seni Budaya Wushu. Nah, kami selama ini tidak diundang, tiba-tiba mengadakan musyawarah kota yang dihadiri oleh Pemdanya dan dihadiri oleh KONI juga. Nah, ini mau saya pertanyakan kepada KONI, atas dasar apa mereka membuat aklamasi bahwa Ranati terpilih lagi sebagai Ketua Umum LWI 2026-2030. Ini jelas pelanggaran ADART dan benar-benar tidak mengerti organisasi. Anak-anak ini adalah anak-anak yang saya bimbing, saya bina. Ketua umumnya sendiri, itu Pak Herlianto Lim, tidak mengerti organisasi, apalagi ini si Rudi Santoso ini sama sekali nggak mengerti organisasi. Mereka ini sering berbuat satu tindakan yang benar-benar melanggar ADART. Ini akan saya laporkan kepada PB Wushu Jakarta, dan juga masyarakat perlu ketahui, ya, jangan bergabung kepada orang-orang yang tidak mengerti organisasi ini, ya, sesuka mereka. Ini bukan perusahaan mereka, organisasi ada mekanismenya gitu loh, bukan sembarangan mereka bisa seenak-enaknya aja, ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada KONI untuk dicekal, apalagi ini menjelang mau poprok. Bisa saja nanti ada penyalahgunaan untuk peruntukannya, mereka membuat satu kegiatan yang dapat merusak aturan main yang ada di poprok ini sendiri. Ya, saya rasa kepada Tanah Hati sudahlah, jangan terbawa dengan orang-orang yang tidak paham organisasi lah, ya. Kalau Anda tidak mengerti organisasi, tidak usah maju lagi lah. Jadi ya, Anda kemarin sudah dilaporkan di BPK masalah penyalahgunaan uang, ya kan? Sekarang Anda mau lagi terpilih dengan modal spanduk saja. Kalau tidak ngerti organisasi, jangan masuk di sini, ya. Ngurus usaha bisnis sajalah, ya kan? Mereka ini orang yang tidak mau berbuat untuk olahraga, tapi mau mengambil kesempatan di olahraga ini untuk kepentingan pribadi mereka. Terkait hadirnya perwakilan Pemko Batam dan KONI Batam dalam muskot tersebut, Yakob menegaskan kehadiran mereka hanya sebatas undangan seremonial dan tidak memiliki hak suara. Hal lain yang turut disorot Yakob adalah lokasi pelaksanaan muskot yang digelar di Sekretariat Cabang Olahraga Sapate. Ya, ini ada hal yang lucu lagi. Mereka mengadakan musyawarah kota itu di tempat Sekretariat Cabang Sapate, ya kan? Bukan di Wushu. Lucu kan? Jadi ibaratnya bela dirinya itu adalah Wushu, tetapi kegiatan musyawarah kotanya itu di cabur yang tidak kaitan dengan Wushu, gitu loh. Ini kan sangat aneh dan sangat-sangat tidak mengerti organisasi, gitu loh, ya kan? Nah, ini harus dipahamin dulu, ya. Yakob memastikan protes tersebut tidak berhenti secara lisan.
dalam waktu dekat, pihaknya akan melayangkan surat resmi kepada KONI Batam, KONI Kepri, Dispora Batam, Dispora Kepri, hingga pengurus besar Wushu Indonesia. Ia juga menduga pelaksanaan muskot tersebut sengaja dipercepat demi kepentingan menghadapi Porprov mendatang. Sementara itu, awak media ini berupaya meminta konfirmasi kepada Ketua Wushu Indonesia DPC Batam terpilih terkait polemik tersebut. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan. Weni Audina, Abi Ramadan, Lapor Batam, melaporkan.